Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Halo, saya Selma. Hai, aku Syahida. Hai, aku Lulu. Halo, aku Safi. Saat ini kami sedang melaksanakan praktik profesi fase keperawatan medikal bedah Di ruang hemodialisa RSUD Welas Asih. Cidah lagi ngapain? Lu, aku lagi monitor tensi pasien nih, ada apa? Cid, kamu masih ingat gak kemarin Menteri HD bilang kalau pasien yang sedang running HD itu biasanya disebut dengan jam kritis, Cid? Oh, memang Lu, saat pasien melakukan hemodialisa itu rentan terjadi kardiak arrest Lu. Oh gitu, kamu masih ingat gak gimana patofisiologi atau pathway-nya? Aduh, aku lupa lagi. Gimana kalau kita nyepelawat dulu? Yuk! Oke teman-teman, gimana sudah nonton video ginjal dari Menteri HD-nya? Sudah. Udah sampai mana aja nih? Coba Selma. Kalau aku udah nonton bagian korpuskuler ginjal. Korpuskuler ginjal. Kalau Pepi? Kalau aku sih tubulus distal A. Oke, gimana udah paham semuanya? Kalau aku alhamdulillah paham. Nah, Kalau aku masih belum paham di bagian korpuskuler ginjal. masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, kalau masih belum paham dan ada yang ditanyakan, langsung aja chat di kolom chat YouTube Menteri HD-nya ya. Bentar, iya, mau iya. nanya boleh? Boleh. Kalau pasien yang sedang running HD itu emang benar ya disebut dengan jam kritis dan juga rentan terjadi kardiak arrest, Oke, benar sekali ya. Jadi pasien pada saat running HD itu disebut fase kritis. Kenapa? Karena ketika darahnya ditarik oleh mesin, itu si jantungnya akan beradaptasi karena dia merespon kalau si pasiennya kehilangan darah. Nah, disitulah si jantung beradaptasi terutama detaknya. Jadi sangat rentan terjadinya kardiak arrest. Secara umumnya seperti itu. Iya. Tapi ingin tahu lebih jelas, lebih detailnya nggak? Oke, kalau mau tahu lebih jelasnya, kita langsung aja tanyakan ke ahlinya. Oke? Oke. Siapa lagi kalau bukan ke Menteri HD. Oke, ini udah, tinggal kasih tak warna merah dulu, dikit-dikit. Lah, udah jadi. Bos, Yo, nopo? Nah, biasa. Wais. Pesenan bos. Pesenan. Datang iki kopi. kopine. Buku, bos. Oke, good. Tak kudek dulu sih. Ayo Berlawanan beda. arah. Bawa kopi saya gitu. Jadi pinter. biar pinteran dikit. Tos dulu. Saya tak kasih dulu ini. Oh, boleh. Serbuknya dulu, Mantap. saripati buku tak biar pinter, makin Terus kemana, pinter. Mas? Habis gitu, Kocek. udah nih, berlawanan arah. Oh, siap. Kocek, berlawanan arah. Oke, berlawanan arah. Habis gitu, seruput. Seruput. Jos gandos kotos maknyo. Kamu Pilih. istri tua berarti saya rek ningali gambar itu. Iya. Habis bos gambar teh bos. Iki. Tentang naon bos ya? Juga elektro, listrik bos. Iya. Iki gambarnya tentang apa ya? Elektrofisiologi lah, ya. Nanya ya. Ah. Elektrofisiologi. Elektrofisiologi. Pernah baca saya ada komen naon. Apa? Oh, aya netizen atau subscriber anu nanyakeun bos. Hayang dijelaskan tentang elektrofisiologis jantung bos. Pas. Iya. Makasih, iki barang nih. Asa kebetulan deh. Iya. Sip. Aku mau kasih ini. Jadi kebetulan aku tak lagi buat tentang elektrofisiologi jantung. Oke, ayo jadi bos. Apa? Aya mahasiswa ke praktek HD, aya nanyakeun pas HD Yo. itu disebut dengan jam kritis eta teh bos. Bener teh? Ya. Prosesnya kumaha cenah yang apal. Oke, kalau gitu dua pertanyaan tadi masih nyambung dengan ini. Siap. Jadi aku tak jawab sekaligus ya. Oke, lah sekarang kita akan gaskan aja ini. Iya, lanjut. Gaskan. Oke, Kayak gaskan. ke belakang dulu biasa. Iya, kembali ke Oke, posisi. gaskan. Oke, kita gaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri HD. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit yo sama kameramen tuh ya.
Katanya ada yang bertanya tentang elektrofisiologi jantung. Nah, ini juga kita akan bahas nih yang terkait dengan apa tadi? Jam kritis, Le. Jam kritis. Oke, jam kritis saat intradialitik. Kenapa sih disebut dengan pada saat observasi itu disebut dengan jam kritis? Tentu kita akan lakukan pembahasan ini berdasarkan versi Mantri HD. Let's go. Nah, Le, kemarin udah nonton tentang basic konsep jantung belum? Sedikit, Bos. Piye. Coba. Basic konsep jantung kemarin itu ada, aku tak bahas tentang konduksi ya. Oh iya. Konduksi itu yang dari jantung dimulai dari apa aja coba? S-anon, terus avenon, selanjutnya masuk ke bandel his. Bandel his bercabang, ada yang kemana? Kanan dan bandel his kiri. Selanjutnya ke Kiri. Ulangi lagi, Le. Ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Lah, ini lebih dalam. Biar fokus. Apa aja coba? Tadi awalnya masuk ke S-anon. Langsung masuk lagi ke avenon. Masuk Terus? lagi ke bandel hill. Bandel hill ada dua, ada kiri dan bandel hill kanan. Bandel his. Bukan bandel hill. Udah ganti, Bang. Dari dulu. Bandel his kiri dan kanan. Setelah Terus itu masuk ke bagian Purkinje. Nah, itu adalah sistem konduksi yang wajib hafal. Nah, kalau kemarin kita tentang basic konsep secara umum, kita akan lebih fokus lagi ke dalam sekarang. Saya anggap teman-teman udah tahu tuh tadi sistem konduksi ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana jantung ini bisa berkontraksi atau bisa berdenyut. Ini makanya fokus dengan video ini. Saya punya sebuah Bos. ini adalah bagian dari tadi sistem konduksi ya. Bagian sistem konduksi, anggap ini saya pakai spidol warna hitam yo. Nah, ini saya bilang adalah sel nodus. SA-non. Sel nodus. Nah, yang ke bawahnya ini ya, kelihatan yang bercabang-cabang ini. Ini adalah sistem konduksinya. Dari sel nodus nanti dia berjalan tadi ke avenon, ke bandel his sampai dengan ke Purkinje dan terakhir kemana? Terakhir menuju sel kontraktil. Jadi anggap saja ini adalah sel nodus, ini rangkaian pathway-nya tadi. Kalau di atrium tadi misalkan ke atrium sebelah ke kanan ya, ke atrium kiri dia ke bandel Bachmann, ke bawah ke internodal pathway. Ujung-ujungnya nanti ini saya punya otot. Saya punya otot kontraktil di atrium, atau yang kemarin kita kenal otot khas yang ada di atrium adalah musculus pectinae ya. Musculus pectinae ini adalah merupakan sel kontraktil. Jadi dari sel nodus impulsnya nanti akan dikirim menuju sel kontraktil sini. Nah, sehingga di sini kamu harus tahu ya, otot jantung itu terdiri dari dua bagian. Satu ada sel nodus, yang kedua ada sel kontraktil. Catat gitu yo, nanti aku tak tanya ya. Jadi otot miokardium itu ya, miokardium ya, ototnya ini dia bukan otot yo, sel ya. Sel miokardium ini terbagi menjadi dua. Satu, yang pertama ada sel nodus ya, nodus atau nodus sel. Yang kedua adalah sel kontraktil, sel kontraktil. Tadi sel nodus kamu udah sebutin, ada salah satunya adalah SA node, AV node, bandel his,
ya, kemudian ke Purkinje, itu sel nodus, ya. Tak tulis di sini mulai dari SA node, ya, kemudian AV node, kemudian ada bundle His, kemudian ada Purkinje, ya. Itu adalah sel dari yang dikatakan dengan sel nodus. Lah, kemudian sel kontraktil. Sel kontraktil ini ada apa aja? Oke, di sel kontraktil ada aktin, ya, ada miosin. Oke, kemudian ada apa lagi le? Aktin, miosin, ada troponin. Troponin, ada tropomiosin, kemudian ada retikulum endoplasmik, ya, retikulum endoplasmik. Nah, oke, di sini harus tahu beda antara sel nodus dan sel kontraktil. Sel nodus di sini dia bertugas untuk mengirimkan sinyal. Sementara sel kontraktil yang ada aktin, miosin dan kawan-kawan, ini tugas dia adalah untuk melakukan kontraksi atau berdenyut. Nah, tadi jadi di jantung ini pada dasarnya miokardium ini terdiri dari dua sel nodus dan sel kontraktil. Sampai sini bisa ngerti, Le? Siap. Oke. Sehingga jantung ini dengan adanya sel nodus dan sel kontraktil, dia memiliki fungsi yang dikatakan dengan automaticity. Ya. Automaticity. Aku tak tulis di mana? Sini aja dulu ya. Automaticity. Oke. Automaticity ini adalah gabungan fungsi yang tadi, Le, ya. Bagaimana jantung itu dia untuk memulai proses depolarisasi dengan cara menciptakan impuls. Habis menciptakan impuls, dia kemudian melakukan yang namanya potensial aksi. Kemudian dia menyebarkan impuls tersebut, potensial aksi tersebut pada seluruh otot jantung sehingga jantung mampu untuk berkontraksi atau berdenyut. Jadi itu automaticity. Tadi automaticity sekali lagi adalah gabungan dari sel nodus dan sel kontraktil yang bekerja secara sinergis. Oke, dia mulai dari menciptakan impuls, kemudian tadi menimbulkan potensial aksi. Selanjutnya impuls disebarkan ke seluruh permukaan jantung sehingga jantung dapat berkontraksi. Nah, itu yang kita kenal dengan automaticity. Kemarin udah tak bahas. Kalau SA node ini dia menciptakan impuls kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 ya. SA node itu ya. Ada yang 60 sampai dengan 100, 80 sampai dengan 100. Oke. Dia menciptakan impuls secara ritmik, terus dia melakukan firing dengan kecepatan bit per menitnya segitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa tercipta impuls tersebut? Gitu. Bagaimana bisa tercipta, kok bisa mengirimkan impuls yang normal 80 sampai dengan 100 per menit? Nah, kita akan pelajari lebih dalam. Oke, tak geser dari sini, kita mulai ke sini. Oke. Fokus ya. Pertama, di sini teman-teman harus tahu, Sobat Mantri HD harus tahu ya. Di dalam penciptaan impuls ini melibatkan tentu adalah elektrolit ya, yang penting bagi jantung. Nah, elektrolitnya apa aja? Ada natrium, ya, ada kalsium, kemudian ada yang namanya kalium. Nah, inilah elektrolit yang penting ya. Sehingga kalau kita kemarin belajar di basic konsep tentang jantung atau tentang ACLS ini juga belajar bagaimana salah satu penyebab terjadinya cardiac arrest itu adalah kelainan dari elektrolit. Contoh misalkan hipo atau hiperkalemia. Nah, ini karena akan berpengaruh terhadap nanti mekanisme elektrofisiologi dari jantung. Oke, pertama kita mulai masuk yo. Saya punya channel
sodium yang berwarna ungu. Nah, kasih nama dulu channel sodium warna ungu ini. Namanya adalah Funny channel sodium ya. Funny, oke. Funny channel sodium, oke. Channel, oke. Funny channel sodium. Funny channel sodium itu nama untuk gerbang atau apa ya? Ya betul, gerbang untuk elektrolit natrium. Ya, Funny channel sodium itu nama atau gerbang untuk elektrolit natrium. Jadi di sini saya punya natrium. Na+ dari luar nih. Oke. Na+ ketika akan masuk ke dalam sel, maka Na+ ini harus melalui gerbang. Namanya adalah gerbang Funny channel sodium. Seperti itu. Oke. Sebelum dilanjutkan, saya petakan dulu nih. Ada dua sel yang berbeda sebelum dilanjutkan. Jadi sel yang pertama ini, aku tak ambil dulu nih. Sel nodus yang berasal dari S anode. Set, aku tak pindahkan ke sini ya. Jadi ini adalah sel nodus. Oke. Yang ini aku tak pindahkan. Adalah sel kontraktil sini. Nah, ini sel kontraktil. Oke. Kontraktil. Nah, ya, jadi sel nodus dari S anode aku tak pindahkan ke sini. Sel kontraktil misalkan tadi dari musculus pectinae untuk yang di atrium, atau misalkan dari ventricle ototnya ya, chordae tendinae. Nah, ini misalkan saya zoom, saya ambil, saya pindahkan ke sini. Jadi saya punya dua sel miokardial yang berbeda. Nih. Tadi berdasarkan jenis itu. Oke, dilanjutkan. Awal mulanya natrium memasuki Funny channel sodium. Oke, dia masuk sini ke Funny channel sodium, dia masuk. Oke, dia membawa charging positif karena natrium itu membawa charging positif. Oke, dia membawa charging positif ke dalam sel. Nah, di dalam jantung, charging natrium ketika masuk ke dalam sel nodus itu dia tergambar kurang lebih sekitar di negatif 60. Negatif 60 milivolt. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika natrium masuk ke dalam sel nodus, kemudian kalau kita pasang elektrometer, nah ini akan terbaca kurang lebih sekitar negatif 60 milivolt ya. Nah, kemudian natrium ini terus masuk secara perlahan, trickling secara perlahan masuk ke dalam sel nodus. Nah, lama-lama si natrium ini terakumulasi, dia mulai naik sehingga nanti dia mulai naik natrium ini. Sini. Nah, gambarannya seperti ini, ya. Dari negatif 60 dia mulai naik ke negatif 55 milivolt. Oke. Natrium yang masuk ke dalam sel ya, dari mulai negatif 60 dia mulai naik ke negatif 55. Nah, terus bertambah sehingga ketika natrium tadi dia terus bertambah sampai negatif 55, maka nanti natrium tersebut dia akan menjadi stimulasi. Oke, stimulasi bagi apa? Bagi yang namanya T-type calcium channel ya. Nah, ini saya punya yang warna oranye. Yang warna oranye ini adalah T-type calcium channel. T-type calcium channel. Oke, T-type calcium channel untuk yang warna oranye ini. Nah, jadi ketika dia sudah menyentuh ke 55 milivolt, maka dia akan menstimulasi T-type calcium channel untuk dia aktif. Dengan dia menstimulasi T-type calcium channel, maka apa yang terjadi? Kalsium dari luar, kalsium dari luar, maka dia akan masuk. Nah, sehingga di sini gambarannya ketika sudah menyentuh 55 milivolt, maka dia akan mengaktifasi
kalsium dari luar. Ini saya tak kasih warna biru ya, sesuai dengan ini dia mengaktifasi sehingga di sini kalsium masuk dari luar secara perlahan. Oke, ini yang dibuka duluan adalah T-type calcium channel. Oke, sebagai pengingat, ingat aja T-nya ini adalah tipis ya. Jadi kalau tipis dia ngebukanya pelan sedikit. Nah, nanti berbeda dengan yang hijau tetangganya. Oke. Ketika dia nanti menyentuh yang namanya threshold, threshold itu adalah apa? Threshold itu adalah ambang batas, ya. Ambang batas di posisi negatif 40, oke, negatif 40 mV. Setelah dia nanti menyentuh ke negatif 40 mV, maka apa yang terjadi? Kalsium yang tadi masuk dari sini, dia bertambah banyak, oke. Kalsium yang masuk dari sini, dari T-type kalsium, masuk, menembus ke threshold, maka secara otomatis dia nanti akan membuka channel kalsium yang lain, yang warna hijau ini. Nah, yang warna hijau ini aku tak kasih namanya, ini adalah L-type calcium channel. Calcium channel. Jadi kalsium yang dari luar akan masuk dengan serta-merta dan begitu banyak masuk ke dalam sel nodus. Jadi di sini lebih banyak positifnya. Nah, kalau kita lihat di kurva elektronnya, maka di sini kalsium yang dari luar itu masuk sini. Oke. Kalsiumnya masuk banyak ke sini. Karena kalau yang tadi T-type itu tipis, dia gate-nya kecil, sementara yang L-type, yang long type ini dia lebih besar, lebih banyak. Sehingga kalsium yang dari luar serta-merta masuk dengan cepat. Ketika dia rushing masuk dengan cepat menuju sel nodus, maka akan menciptakan depolarisasi yang positif. Sehingga kalau kita lihat di sini, dia langsung naik sini secara cepat. Sampai berapa? Sampai di posisi positif 40. Ya. Positif 40. Oke. Jadi sampai di posisi 40. Sehingga kalsium banyak masuk. Ketika banyak masuk artinya otot sel nodus ini mulai melakukan depolarisasi, sehingga di sini kita sebut dengan proses depolarisasi. Oke, kita recap. Pertama, negatif 60, natrium masuk, ya. Negatif 60 dia di resting membran potensial, natrium masuk melalui channel sodium masuk secara perlahan, ya. Dari negatif 60 dia menuju negatif 55. Ketika negatif 55, maka kalsium T-type channel terbuka sehingga kalsium masuk juga secara perlahan sampai nanti dia menembus ke threshold potensial di negatif 40. Oke, negatif 40. Setelah mencapai negatif 40 di threshold potensial, ini disebut dengan threshold potensial. Oke, ini resting membran. Di threshold potensial, kalsium yang tadi setelah menyentuh threshold potensial, dia menimbulkan charging positif sehingga memungkinkan L-type kalsium di sini aktif, menstimulasi L-type kalsium. L-type kalsium aktif artinya bagaimana? Kalsium dari luar masuk dengan cepat sehingga di sini penuh dengan charging positif atau yang kita kenal dengan kation, ya. Kation, oke, charging positif sehingga apa yang terjadi? Kalau kation banyak di dalam sel nodus, maka dia akan mengakibatkan proses depolarisasi. Sampai ke berapa? Sampai ke 40 mV. Inilah yang dikatakan dengan depolarisasi. Oke, harus diingat ya proses ini. Nah, inilah yang mengakibatkan bagaimana peran dari tiga elektrolit ini, elektrolit ini dapat menciptakan proses depolarisasi di dalam sel nodus sehingga jantung kita dapat nanti akan berkontraksi. Dimulai impulsnya dari sini dulu. Ya. Nah,
Selesai sini, oke. Pertanyaannya, bagaimana dia akan mengirimkan kation tadi atau charging positif tadi pada sel tetangganya atau sel kontraktil? Nih, sel kontraktil untuk nyampe ke sini, musculus misalkan pectinae ini dari S anode ke musculus pectinae. Ya tadi melalui internodal pathway, melalui apa? Bundle Bachmann. Nah, melalui perjalanan sel tersebut bisa masuk ke sini melalui proses yang namanya ini yang di tengah, Le. Nah, yang di tengah ini apa? Oke, di tengah ini merupakan media komunikasi dan jaringan ikat sel, ya. Jadi tentu kita tidak ingin ketika sel ini berkontraksi, sel nodus dan sel kontraktil lepas. Mau nggak jantungnya antara atrium dengan ventricle kontraksi, tiba-tiba atrium lepas, ventricle lepas? Mau nggak, Le? Ya iyalah. Nah, makanya tentu sel ini harus diikat. Dan tentu harus ada komunikasi antara sel-sel tersebut. Nah, oke, tak kenalin dulu ya. Di sini ada yang namanya junction. Junction itu apa? Persimpangan di dalam setiap sel, ya. Sebetulnya di tubuh kita ada 4 junctional, ya. Bahkan lebih, ya, modelnya. Satu ada tight junction, kemudian ada adherent junction, kemudian ada desmosome, ada gap junction. Nah, yang di jantung ada 3 model nih. Oke, model yang pertama nih, yang kayak pipa ini, ya, yang kayak pipa, ini adalah merupakan alat komunikasi. Alat komunikasi antara sel nodus dan sel kontraktil. Nah, alat komunikasinya aku sebut itu adalah sebagai gap junction, ya, gap junction. Gap junction itu adalah alat komunikasi dari sel ke sel. Komunikasi gimana? Ya tadi, salah satunya mengirimkan charging positif dari sel satu ke sel tetangganya melalui gap junction. Nah, gap junction kalau aku preteli, ini sebetulnya model seperti ini, Le. Siji loro telu papat. Nah, gap junction itu kalau tak preteli dia mirip seperti ini. Nah, mirip seperti ada lubang-lubang. Inilah yang aku gambarkan, ya. Ada lubang di tengahnya, seperti itu. Dia kayak rangkaian bunga, Nah, di tengahnya ada lubang seperti ini, ya. Oke, ada lubang di tengahnya. Nah, lubang ini adalah untuk komunikasi antara sel ke sel. Misalkan ada natrium masuk ke sini, dia bisa nembus ke sini lewat tadi gap junction. Oke, nah yang seperti bunga ininya nih, aku tak gambarin mirip bunga. Ini namanya adalah koneksin, ya, koneksin. Ini adalah protein. Lah, koneksin ini ada 6 di sini, di dalam gap junction ini ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabungan koneksin yang 6 ini bergabung secara keseluruhan kita kenal dengan konekson, ya. Koneksin bergabung menjadi konekson. Nah, konekson inilah yang membentuk gap junction. Itu. Ya, jadi gap junction itu kalau tak preteli terdiri dari koneksin bergabung, koneksin protein ini membentuk connection, membentuk tunnel, ya, tunnel ini, oke, terowongan untuk nanti dia masuk elektrolit atau charging positif maupun charging negatif. Nah, barulah membentuk gap junction. Sampai sini bisa dipahami, Le? Ya. Oke, jadi gap junction itu adalah media komunikasi antara sel ke sel. Jadi makanya S anode impulsnya itu bisa masuk ke dalam sel kontraktil itu melalui salah satunya adalah gap junction. Oke, tadi berikutnya, oke, gap junction udah. Nah, ini yang kayak sate, Le. Ya, yang kayak sate ini adalah sabuk dia itu.
sabuk antara sel dengan sel. Kan tadi katanya tidak ingin. Ya, atrium toto copot bisa dengan ventricle yo. Nah, kita kan nggak mau, maka diikatlah. Nah, yang model mirip-mirip kayak sate ini namanya adalah cadherin atau cadherin. Ya, gimana aku tak tulisnya? Sini yo. Cadherin. Oke, nah ini cadherin ya. Oke, selanjutnya aku punya yang titik-titik-titik ini. Titik ini adalah P120 catenin ya. P120 catenin. Sementara yang warna pinky ini adalah alpha catenin. Alpha catenin. Oke. Sementara yang bukan segitiga, ini yang kotak ini disebut dengan alpha aktin, dan yang coklat ini adalah aktin. Oke. Nah, gabungan dari cadherin, P120 catenin, alpha aktinin sama alpha catenin bergabung, inilah yang nanti akan membentuk adherent junction, AD. Aku tak tulis di sini ya. Adherent junction. Oke. Fungsinya apa? Sebagai sabuk antara sel. Oke, sabuk nggak cukup. Nah, maka ada yang ketiga. Yang ketiga ini kita kenal dia sebagai satu kesatuan ini kita kenal disebut dengan desmosom. Nah, desmosom terdiri dari bagian. Yang pertama ini ada desmokolin, yang warna hitam desmokolin. Oke, yang warna hijau ini adalah desmoplakin. Desmoglein ya, desmoglein. Yang coklat desmoplakin. Kemudian yang ini, yang mirip-mirip akar, ini kita kenal dengan keratin. Nah, gabungan desmokolin, desmoglein, keratin, desmoflakin, inilah membentuk desmosom. Tugas desmosom untuk apa? Sebagai jangkar, supaya tidak lepas. Kalau adheren tadi untuk membentuk sel, kemudian kalau desmosom adalah sebagai jangkar, mengikat kanan kiri. Makanya ada keratin yang masuk ke dalam kedua sel tersebut. Jadi, kalau sekarang saya gabungkan, saya punya adherent junction, saya punya desmosom, kemudian saya punya di sini ada gap junction ya. Oke, kalau ada ketiga nama ini, maka kita kenal dia sebutan dengan intercalated disc. Intercalated disc itu adalah gabungan adherent junction, desmosom, gap junction ya, ditambah dengan disc ya. Oke, gap junction ditambah dengan ditambahkan menjadi intercalated disc.